Hanya pelukan Siti Khadijah yang bisa membuat nyaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad kalau lagi tulisan takut pulang ke rumah. Kalau lagi ada masalah di luar, cerita di rumah. Kalau lagi nunggu, datangnya ke rumah. Apa yang dibikin sama Nabi Muhammad? Komunikasi cerita sama Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Masyaallah. Oh Ustaz, ternyata laki-laki harus banyak cerita sama istri. Betul. Adek. Gak ada rahasia sama istri. Ya. Istri yang memeluk saat suami pulang. Istri yang tidak cek telepon. Itu sebelum turun ayat Abu Sa'id Al-Khudri, sifat yang disifatkan Allah kepada ahli bicara. Tapi harus saya sampaikan, Allah yang menyampaikan ada namanya wajah-wajah yang abus. Apa itu abus? Abus itu cemburu terus. Terus kalau ngobrol pun ada cemburunya. Kalau ngobrol, kalau cerita, begitu, itu namanya wajah abus. Ya, kalau bapak ada sendiri loh. Kalau ini punya kan sendiri terus tadi. Gak ada kan tuh ya? Kalau senyum semuanya ini senyum seperti nanti masuk surga begini deh. Kenapa kita gak boleh abus? Abus itu sifatnya orang nanti di neraka. Abusan. Tuh, lihat api ceprut, pokoknya lihat yang buruk selalu ceprut. Kita kan hidup di dunia ini dengan ada teladan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, ini yang membuat kita kurang ceprutnya. Sesekali Nabi Muhammad, kalau Nabi Musa buang, habis itu minta lagi sama bapak, Pak, buang Pak. Apalagi Bu, baju saya tadi kena najis di jalan. Jadi harus dibuang, baju lagi. Alhamdulillah Nabi Muhammad baik sama ibu dan suami. Ternyata baju yang kena najis nggak perlu dibuang, tapi hilangkan najisnya baru dicuci. Itu sudah diceritakan sama umat terdahulu. Kita ini sudah diceritakan, diomongin itu dari ceritanya diceritakan sama para nabi terdahulu. Maka dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan apa yang bisa kita ambil di rumah? Siti Khadijah mau juga atau mau Siti Aisyah aja? Pernah cenderung sama Nabi mau? Lah pasti anak gitu. Coba. Siti Khadijah Aisyah. Itu. Waktu Siti Khadijah, Nabi Muhammad 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah dan tidak pernah ada saudara menikah sama perbuatan. Satu zaman dikatakan datang sama Nabi Muhammad setelah wafatnya Siti Khadijah, ya Rasulullah, ada sesuatu. Maukah menikah lagi wahai Rasulullah? Saat kita menikah Nabi Muhammad dikatakan menangis Rasulullah, menangis baca menangis sampai waktu yang lama Nabi Muhammad menyampaikan kepada yang mengawali nikah Nabi Muhammad, ada juga ada ketiga, apakah saya pantas menikah setelah saya ditinggalkan Khadijah? Apakah ada yang seperti Khadijah? Apakah ada yang seperti Khadijah yang paling pertama beriman saat orang belum beriman, yang paling melindungi saya saat orang mencelakai saya, mengorbankan hartanya semuanya untuk saya, melahirkan anak-anak saya Khadijah? Apakah ada perempuan seperti Khadijah? Nabi Muhammad seperti itu. Cuma ini perempuan tujuannya bukan tujuan jahat. Biasanya ada orang tuh menawari orang nikah lagi kalau kaya. Ya, ada perempuan yang goda yang laki-laki itu kalau laki-lakinya kaya, betul nggak? Coba kalau laki-lakinya biasa aja, ojek lah contohnya, ada yang mau godain? Coba berarti bisa, so saya tukang ojek, alhamdulillah.
Betul nggak? Boleh minta nomornya? Nah, mulai hati-hati. Hati-hati sudah. Nabi Muhammad pikir aja kita, siapa yang bisa gantikan posisinya Siti Khadijah? Maka bikin suami ibu juga seperti Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang bisa menggantikan istri saya seorang begini? Saya pulang malam istri senyum, saya pulang malam istri tawarkan bapak atau belum, pasti apa? Saya pulang ke rumah istri sudah siap dengan wanginya, sudah dandan, pakai baju bagus, ya udah. Itu apa? Kalau yang lain, mobil Siti Khadijah nggak tergantikan. Siti Aisyah Nabi, tapi juga Nabi Muhammad sama Siti Aisyah pernah balapan kali. Mau jalan aja udah nafas dalam 40 tahun, bukan hari. Pernah gendong-gendongan, yang bapak bingung ya Allah Ustaz, istri saya badannya XL. Jadi mau ikut siapa ini? Siti Khadijah susah, nggak cemberut sama sekali nggak bisa. Siti Aisyah bisa cemberut-cemberutan, tapi Siti Aisyah